Menjelang pagi, pasar tradisional sudah menunjukkan aktivitasnya. Sayur-sayur segar juga mulai berdatangan, langsung dari kebun atau ladang, sehingga terlihat kesegarannya. Banyak orang menggantungkan hidup dari pasar sebagai penjual sayur, penjual makanan, tukang becak, dan penjual jasa lainnya. Tidak rapi, kumuh, bau tak sedap, genangan air di mana-mana, sampah-sampah berserakan. Orang-orang berteriak-teriak menjual dagangannya. Lorong-lorong kecil, jalan berhimpitan, lalu lalang kendaraan dan berbagai ketidaknyamanan lainnya menjadi ciri khas dari sebuah pasar tradisional. Entah karena ketidakdisiplinan atau tidak adanya penataan yang baik dari pemerintah setempat. Anehnya, bagaimanapun ketidaknyamanan yang ada di pasar tradisional tidak membuat masyarakat jerah. Bahkan bagi beberapa orang, ketidaknyamanan yang ada sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, sampai-sampai menggantungkan hidup dan ikut menjadi bagian kecil dari ketidaknyamanan tersebut. Ibu Sunaryah, usianya 63 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai pencari sisa rempah-rempah yang terbuang selesai dibersihkan pemiliknya. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 15 tahun. Berawal ketika pekerjaan sebagai buruh pabrik yang biasa dijadikan pegangan untuk kebutuhan sehari-hari ditutup. Dari sini, Bu Sunaryah mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan kecil dan tidak mempunyai tempat yang pasti. Sampai suatu saat, Bu Sunaryah diajak temannya untuk mencari pekerjaan lain di pasar. Karena melihat banyaknya bawang-bawang berserakan di lorong pasar, Bu Sunaryah mencoba mengumpulkan bawang-bawang tersebut satu demi satu untuk dijual kembali. Pagi-pagi sekali Bu Sunaryah menuju ke pasar untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Sunaryah. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya pekerjaan mencari sisa rempah-rempah yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua perlengkapan siap, Bu Sunaryah berjalan menuju pasar. Walau jarak yang ditempuh agak jauh, tidak membuat semangatnya turun. Sampai di pasar, dimulailah pekerjaannya sebagai pencari sisa rempah yang terbuang. Dengan teliti, Bu Sunaryah mengumpulkan rempah-rempah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah.
Ya ngasak iku le. Iya kencur, laos. Ya bawang, brambang. Ya opo ana lah le, pokoke hasil ngono lho nak. Ya sekitar 7 tahun. Jam 8, setengah 8 ya ora mesti nak, mulene ya jam 5, terkadang setengah 5. Ya cek cukup ta nak risa arine ngingoni putu. Ngingoni anak biyen cek cilik-cilik. Ya nggih tuku beras, ya tuku lengo gas le. Ya wis gawe tuku susune putune. Hujan ya ngaup nak, ngiyup ngono. Enggak kerja. Begitulah, dengan sabar, Bu Sunaria melakukan pekerjaannya. Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena rempah-rempah yang tertumpah hanya sedikit. Pekerjaan ini dilakukan hingga menjelang sore. Memang, pekerjaan mencari sisa rempah membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Terkadang dalam satu hari hanya mendapat beberapa butir saja. Permisi Ibu. Nggih. Napa nak? Namanya siapa Ibu? Sunaria. Oh. Bu Sunaria. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sunaria terus bekerja mencari sisa-sisa bawang. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar. Bau tidak sedap yang menyengat sudah menjadi sahabat. Matahari pun terus menggoda dengan sinarnya. Di balik caping, Bu Sunaria bersembunyi dan tidak menghiraukannya. Semua dilakukan demi panggilan-panggilan dari mimpi-mimpi dan harapan di hari esok. Sedikit demi sedikit, bawang yang didapatnya terkumpul. Bu Sunaria menjual bawang-bawang yang diperolehnya di pasar. Biasanya ada beberapa pelanggan mengambil dan membeli rempah-rempah yang terkumpul. Tidak ada kisaran harga pasti diberikan Bu Sunaria untuk para pembeli. Tergantung kesediaan pembeli menghargai bawang-bawang yang dibawa Bu Sunaria. Rasa belas kasih sering muncul dari beberapa orang di pasar yang setiap hari melihat Bu Sunaria dengan pekerjaannya. Sekali waktu, mereka membantu dengan memberikan sedikit sayur atau beberapa butir rempah-rempah. Terkadang dalam beberapa hari, Bu Sunaria tidak mendapatkan apa-apa dari pasar, sehingga menyingkirkan harapan-harapan. Dan pada akhirnya, Bu Sunaria meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat sedikit menjawab kegelisahan-kegelisahan. Memang, Bu Sunaria tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, membuat hasil yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup.
Walaupun hanya dengan mencari sisa-sisa bawang, Bu Sunaria juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menyekolahkan anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sunaria merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama serpihan bawang-bawang yang terbuang. Ya seneng, ya susah ngono lho wong nyambut gawe ngono ya apa. Ya susahe lek udan. Susahne ya lek pas lara le gak lek kaya. Ya seneng le guyon-guyon kanca akeh kaya mangko. Gak kuat biyen aku nyambut gawe ndek toko le ngono lho. Melok ngayak-ngayak ngono, gak kuat ngangkat pisan aku dadi tak seleng ngono lho. Dadi ya apa asile pokok titik oleh penghasilan ngono lho nak iso bantu anak. Ya ndak jane besok lek anake wis mampu ya make prei ta. Iya, dapete kedik nak, kadang oleh 2 kilo. Lek sudan ora iso pele nak yang ngene kok ngono. Ya mangan titik le oleh titik, kayak nyumbang anak. Terkadang mulai ya gak nggo duwe, pok nang kendaraan. Ya sering nak lek udan ngono iku. Ya capek, ya enggak le, kapan kesel ya turu ndek kono. Ya mandar muga anak mulia, seger ngono make cek ndang leren meneng ngono lho. Permisi Ibu. Nggih. Napa Namanya nak? siapa Ibu? Sunaria. Oh. Bu Sunaria. Oh iya. Ya. Ibu lagi ngapain Ibu? Lagi milih jahe lo nak. Iki ngene iki. Ini langsung dijual gini Bu? Iya nak. Timbangan berkilo nih Pak 4.000. Gitu. Iya. Udah lama Ibu kerja kayak gini? Iya, wis suwe nak. Wis nyambut gawe ini ya ngene iki pokok hasil e. Oh gitu Bu ya. Iya, heeh. Cuma ini aja Ibu? Iya nak. Nggak ada yang lain? Ndak. Wis nyambut gawe yo milih kencur, milih jahe ngono lho. Nggak ada milih-milih apa gitu Bu? Ndak, bawang ngono. Bawang. Kalau bawang 1 kilonya itu berapa Ibu? 1 kilo bawang 10.000. Ini gimana Bu caranya Ibu? Ya, Jadi aja. carane ngene nduk dipilih kayak Oh, gini. pilih-pilih yang gini Iya, ini. heeh. Oh gitu Bu. Nah, ngene pilih kayak gini. Oh, iya. Ya. Bu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV. Nggih. Dan ini ada tambahnya lagi, mohon diterima Bu ya. Nggih, matur suwun, Iya, Nak. sama-sama. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Sunaria membereskan perlengkapan yang dibawa. Hanya sebuah keranjang kecil yang dijinjingnya, menyusuri lorong-lorong kecil menuju rumah kecilnya. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan, mulai pagi hingga sore hari. Pasar menjadi rumah keduanya. Belum ada keinginan dari Bu Sunaria untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan cucunya, meski dengan mencari rempah-rempah yang terbuang. Walau sering menemui hambatan-hambatan,
semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Walaupun hanya sedikit penghasilan diperoleh dari mencari rempah-rempah yang terbuang, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Sunaria merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan dilakukan. Karena rempah-rempah tidak pernah hilang. Kesabaran dari Bu Sunaria inilah yang membuat teman-temannya di pasar senang akan kehadirannya. Terkadang mereka bersenda gurau hanya sekedar melepas lelah. Ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Dan Nggih. ini ada tambahnya lagi, mohon diterima Bu ya. Nggih, matur suwun. Ya, Nak. sama-sama. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu atau menyalurkan sumbangan, silakan mengirimkan bantuan ke alamat yang tertera di bawah ini. Matur suwun. Iya. Terima kasih. Iya, Pangeran Ibu. Cinta. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Ndak wis, matur suwun wis. Iya. Bu Sunaria adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.